Pernah nggak sih kita sebagai orang tua mikir, hubungan kita sama anak itu harusnya deket banget kan? Seharusnya mereka bisa nyaman cerita apa aja ke kita. Tapi kok kayaknya kenyataannya seringkali nggak gitu ya? Kenapa ya banyak anak justru memilih untuk diam? Nah, di sini kita akan coba bongkar pertanyaan penting ini bareng-bareng. Coba deh kita jujur. Harapan kita semua sebagai orang tua kan sama. Pengen anak kita tuh kalau ada apa-apa larinya ke kita, cerita ke kita. Tapi realitanya gimana? Seringnya mereka malah lebih nyaman, lebih klop cerita ke teman-temannya. Nah, jurang antara harapan dan kenyataan inilah yang sering jadi sumber kegelisahan kita. Oke, jadi kita udah lihat ada jarak. Tapi penting banget nih buat dicatat. Jarak ini bukan berarti anak kita nggak sayang sama kita loh. Sama sekali bukan. Penyebabnya tuh biasanya jauh lebih halus, lebih subtil. Ada sesuatu yang sebenarnya putus di tengah jalan dalam cara kita ngobrol sama mereka. Sesuatu yang, jujur aja, seringkali kita nggak sadar. Dan disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Banyak banget dari kita, para orang tua, merasa kita ini udah berkomunikasi sama anak. Padahal kalau kita teliti lagi, yang kita lakukan itu lebih sering mengatur. Nah lo beda tuh. Yuk kita lihat bedanya di mana. Jadi apa sih maksudnya mengatur itu? Gini deh, mengatur itu artinya interaksi kita sama anak tuh rasanya lebih kayak manajer lagi ngasih tugas ke stafnya. Bukan obrolan dari hati ke hati. Komunikasinya itu sifatnya satu arah. Dari kita, orang tua, ke anak. Tujuannya apa? Ya buat ngarahin, buat benerin, buat ngasih tahu. Terus bentuknya kayak gimana sih mengatur itu? Biasanya nih ada 4 polanya. Pertama, kita memberi perintah. Kedua, kita memberi nasihat. Seringnya sih sebelum diminta ya. Ketiga, kita memberi larangan tanpa banyak diskusi. Dan yang keempat, ini yang paling fatal, kita jarang mendengarkan. Coba deh perhatiin, semuanya itu satu arah kan? Padahal ya, niat kita tuh baik banget loh. Kita kan pengen bantu, pengen ngelindungin anak kita. Tapi sayangnya, tanpa kita sadari, semua tindakan mengatur tadi itu malah ngirim sinyal yang salah ke mereka. Sinyal yang justru ngajarin pelajaran yang sama sekali nggak kita harapkan. Coba deh, kita bayangin skenario ini. Ini sering banget kejadian loh. Anak kita lagi semangat-semangatnya cerita, mungkin soal masalah dia di sekolah. Baru setengah jalan kita udah potong aja. Iya, iya, mama ngerti maksud kamu. Atau, alah gitu aja, udah kamu harusnya begini aja. Familiar kan? Nah, saat kita motong omongan mereka, sinyal yang mereka tangkep itu jelas banget dan nusuk. Aku nggak didengerin. Artinya apa? Ceritaku nggak penting, perasaanku nggak dianggap. Dan cuma dari satu sinyal simpel ini aja, itu udah cukup buat bikin mereka pelan-pelan mulai menutup diri. Oke, sekarang skenario yang lebih krusial lagi. Bayangin anak kita dengan susah payah memberanikan diri buat jujur soal kesalahan yang dia bikin. Dia datang ke kita, berharapnya sih didengerin, dipahami, tapi yang dia dapat malah omelan, kemarahan instan. Nggak ada kesempatan buat menjelaskan. Nggak ada usaha dari kita buat ngerti ceritanya gimana. Dan di momen itulah mereka belajar satu pelajaran yang pahit banget. Ternyata jujur itu berbahaya. Nah, dari situ mereka mulai mikir, ya udah mending diem aja deh, lebih aman. Atau yang lebih parahnya lagi, mereka mulai bohong. Bukan karena mereka anak nakal ya, tapi ini murni mekanisme pertahanan diri, cuma buat menghindari reaksi kita yang bikin sakit hati. Padahal ya, yang namanya komunikasi sejati itu harusnya dua arah. Tujuannya itu bukan buat nentuin siapa yang benar, siapa yang salah. Tujuannya itu buat saling mengerti. Nah, seringnya kan mentok di sini. Kita sebagai orang tua pengen dihormati, tapi anak, mereka cuma pengen didengarkan. Itu aja. Dan yang paling bahaya dari semua ini apa coba? Prosesnya itu nggak kelihatan. Jarak antara kita dan anak itu nggak muncul tiba-tiba dalam semalam. Oh nggak, dia itu tumbuh. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan seringnya kita bahkan nggak menyadarinya. Biasanya prosesnya tuh kayak gini. Awalnya komunikasi mulai nyendat-nyendat, terus anak mulai lebih tertutup. Kalau ditanya, jawabannya singkat-singkat aja seperlunya. Puncaknya, kita tuh dekat banget secara fisik, kan tinggal serumah. Tapi emosinya jauh banget. Sampai akhirnya jelek, kita sadar, loh kok anakku sekarang jadi beda banget ya? Jadi, ini dia poin kuncinya. Dengerin baik-baik. Bukan anak kita yang tiba-tiba berubah. Bukan. Tapi, koneksi komunikasi kita sama dialah yang pelan-pelan hilang, yang putus di tengah jalan. Ini penting banget buat kita pahami. Cara mandangnya harus diubah. Setelah kita bedah semua ini, jadi kelihatan kan? Mungkin masalahnya bukan di anak yang nggak mau dekat. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menunjuk keluar dan mulai bertanya ke dalam diri kita sendiri.
ada satu pertanyaan penting yang harus kita ajukan. Jadi, coba kita ambil waktu sejenak, benar-benar diam, dan renungkan pertanyaan ini dalam-dalam. Selama ini, kita udah beneran dengerin mereka, belum ya? Bukan cuma dengar suaranya ya, tapi benar-benar mendengarkan apa yang ada di balik kata-kata itu. Mendengarkan perasaan mereka, kebutuhan mereka yang mungkin nggak terucap. Bisa jadi, jawaban dari semua ini ada di sana,